Post the cop. Terus organizing. Hah? Stunting. Oh, stunting. Kerungu stunting. Bisa diulang, Bu? Dalam istilah ya yang menjadi fungsi-fungsi manajemen itu ada istilahnya post the cop. Apa sih post the cop itu menurut kalian? Kalian sudah belajar manajemen atau belum? Sudah. Nah, kalian sudah belajar dalam asas manajemen belum? Atau fungsi manajemen? Lupa. Merah. Atau kayak post the cop, POAC deh, wah, ayo. Petrus tahu, Bu, ini Bu di sebelah saya, Bu. Nah, ayo no. Apa? Ini masa 16 KB saya rating. Tian sudah, San sudah, gitu kan ya. Ada konsep yang terkenal. Kalau ingat manajemen itu maka kalian akan ingat konsepnya, fungsi-fungsi manajemen. Ada post the cop, ada POAC. Yang paling gampang itu POAC atau post the cop. Ayo. Apa itu? Apa itu POAC, apa itu post the cop? Bisa biar orang dulu. Duh, aku metu, Cik. Directing. Poster, corp, C, counting. Apa Mi tadi Mi? Apa? C itu? Tidak, kalian orang-orang jawab tidak segera menjawab dan aku udah pindah. Plan, apa sih? Pas mau pelajari belum? Kalian sudah belajar itu belum konsep manajemen? Dengan Pak Pras kalian belajar konsep manajemen atau tidak? Kata dari Bu Eri, Bu Dian. Rek, iya Rek. Tulisannya piye? Post the. Post. Apa kuliah hari ini kita batalkan, kita ketemu offline aja? Bu, izin menjawab. Iya Petrus, silakan. Kalau buat sendiri itu terdiri dari planning, organizing, actuating, sama controlling. Post the cop itu planning, organizing, S-nya, start. S-nya apa, Le? Planning, pasti semua dua-duanya itu P-nya, di kedua istilah itu P-nya itu planning. Kalau post the cop planning, organizing, lalu staffing, Ya. terus directing, terus coordinating, itu ada reporting, akhir itu budgeting ya Bu. Iya. Ada reporting, ada budgeting. Post the cop itu lebih konkret ya, lebih lengkap lagi. Kalau POAC itu kalau kita bicara asas manajemen atau fungsi manajemen secara lebih singkat, kalian ingat-ingat POAC itu paling simple. Ya. POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau begini ngapain udah POAC gitu kan, Post the cop kan panjang, lebih detail dia, sampai budgetingnya dibahas, sampai apa namanya reportnya dibahas gitu ya. Kalau POAC itu misalnya bicara reporting itu sudah masuk dalam controlling gitu ya. Bicara budgeting, organizing itu termasuk mengorganisasikan sumber daya, termasuk budgeting itu sudah masuk.
sebenarnya sama saja, tergantung ketika bagian-bagian ini dalam POAC itu dibahasnya di mana, gitu ya. Kalau Posdukop itu lebih detail lagi, gitu. Sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, kenapa kita bicara dengan penggajian itu masuk dalam manajemen tadi? Kenapa Bu Yuni pakainya Posdukop daripada POAC? Kalau POAC itu kan simpel ya. Jadi kita akan membahasnya itu harus masuk ke dalam organizing dulu, baru kita bicara budgeting. Tapi kalau Posdukop itu sudah clear dijelaskan, Posdukop itu ada kita bicara tentang budget. Ya, tentang penganggaran. Nah, penggajian itu masuk dalam penganggaran, manajemen pendapatan, manajemen penganggarannya. Ya, manajemen itu apa sih? Proses mengatur, teman-teman. Ya, memanage, mengatur, gitu kan ya. Nah, penggajian itu bukan bagian daripada proses manage itu. Nah, sebagai orang administrasi, gitu kan ya, ini tadi Bu Yuni sudah sampaikan di kelas, sebenarnya istilah kita itu manajemen atau administratif sih, gitu ya. Kita orang administratif, tapi kita bicaranya manajemen. Mana sih yang lebih urgent antara manajemen atau administratif sebenarnya? Sama nggak sih, Ra, bicara manajemen dan administratif itu? Menurut kalian, guys? Kalian sudah belajar banyak itu, ya, mata kuliah bicara administratif, di STAN kan juga sudah, di sistem administrasi negara sudah disinggung, ilmu administrasi itu apa, gitu kan ya, ilmu manajemen itu apa. Nah, di sini Bu Yuni pengen tanya deh, dalam analisa kritis kalian sudah semester 2023, kalian berarti sekarang sudah semester 4, ya toh? Nah, menurut kalian apa sih gitu ya urgensi dari administratif dan manajemen? Apakah antara keduanya ini merupakan dua istilah yang sama? Yuk. Bicara analisa kritis berarti bebas kita berpendapat. Berpendapat apa aja boleh, silakan. Halo. Halo. Berpikirnya kalian masih ngendon di ini. Ini salah benar nggak ya? Kalau ngomong ini salah benar nggak ya? Katakan dulu salah benarnya. Tessa, silakan Tessa. Baik, izin menjawab ya Bu. Menurut saya, manajemen itu beda bersama administrasi. Kalau manajemen itu lebih ke mengatur ya Bu, mengatur strategi gitu. Kayak contohnya nih, kita mengambil keputusan gitu, terus menerapkan keputusan tersebut, terus mengarahkan anggota-anggota kita gitu. Tapi kalau administrasi itu lebih ke teknis Bu, operasional gitu. Kayak kita nih pelayanan, terus komunikasi, terus pencatatan data gitu. Oke. Secara urgensitasnya loh, apakah bisa disejajarkan atau seperti apa? Kalau kita sudah berbicara urgensinya. Izin menjawab Ibu. Oke, Karisma, silakan. Nah, kalau menurut saya lebih urgent itu ya daripada manajemen itu. Manajemen. Karena ada satu aspek yaitu mitigasi resiko yang sangat fundamental, misalkan selalu diabaikan. Jadi kalau menurut saya yang paling penting di manajemen soalnya ada aspek mitigasi resiko. Oke. Ada manajemen resiko, tidak ada administratif resiko ya. Istilahnya gitu. Nah, oke. Ini konsep berpikir ini bisa dari manapun sebenarnya. Apakah menurut ini salah tidak? Apakah menurut ini benar? Belum tentu, gitu kan ya.
dua-duanya bisa jadi benar dan salah gitu ya, dua-duanya bisa jadi benar dan dua-duanya bisa kurang tepat juga gitu ya, tergantung siapa yang akan menyikapi. Nah teman-teman, bicara administrasi dan manajemen, sebenarnya ketika kita bicara urgensitas, mana sih yang lebih penting gitu ya, memang tidak ada teori khusus yang mendeskripsikan oh yang namanya administrasi ini lebih penting daripada manajemen, manajemen yang lebih penting daripada administrasi. Keduanya ini adalah dua hal yang istilahnya apa ya, seperti kita bicara telur dan ayam ya. Kalau orang manajemen bilang gitu kan ya, orang manajemen akan kita tanya mana yang lebih urgensi, tentu manajemen gitu ya. Administrasi itu nggak akan bisa jalan ketika manajemen tidak oke, bla bla dan seterusnya. Nah, saya akan bilang gitu ya, Bu ini sebagai orang administrasi, saya akan menggunakan konsep administratif. Manajemen ini adalah bagian atau part of daripada manajemen. Seperti saya bilang cara pembagian tadi, gaji itu part of dari kompensasi. Nah, saya akan bilang manajemen itu bagian daripada administratif. Nah, kalau saya tadi membedakan gitu ya. Kalau manajemen bicara masalah-masalah di dalam, kalau administrasi itu masalah-masalah teknis, masalah luarnya, praktisnya. Apakah manajemen tidak bicara masalah menata masalah praktisnya? Dia menata juga. Ya, tapi itu tadi, tinggal konsep berpikirnya kita memposisikan diri sebagai orang manajemen atau kita sebagai orang administratif. Nah, konsep yang kalian pakai adalah orang-orang administratif. Bagaimana memandang manajemen atau memposisikan manajemen ini adalah sebagai bagian yang core daripada keseluruhan. Nah, orang administratif kalau ditanya, gitu kan ya, saya akan bilang itu tadi, tidak bisa karena manajemen adalah bagian. Karena inti daripada jalannya atau dalam konsepnya PESA, saya pinjam konsepnya PESA tadi ya, praktis ini tidak akan jalan, sasaran dalam lingkup praktis itu adalah lingkup besar. Dan lingkup praktis gitu ya, ini akan bisa dilakukan gitu ya, akan bisa berjalan dengan salah satu bantuannya adalah manajemen, bagian kecilnya. Ya, bagian daripada administrasi itu ada manajemen. Lingkup besar ada dalam sebuah administratif. Dia tidak hanya mengatur daripada itu gitu ya, tapi dia lebih rigid dalam menata part per partnya. Itu administratif. Baik tataran dalam atau tataran luarnya. Ya. Paham ya teman-teman? Ini kita seperti berbicara telur dan ayam saja. Oke. Bu, kenapa membaca pegawai masuknya dalam manajemen, tidak masuknya dalam administrasi? Oh, tunggu dulu. Administrasi itu bagian besarnya, gitu ya. Kita kelompok yang bagian kecilnya saja. Oke, teman-teman, kita lanjut. Move dari pembahasan manajemen dan administrasi. Nah, dalam definisinya, gitu ya, kalau definisi manajemen yang tampil di depan kalian ini adalah secara simpel gitu ya, satu proses untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Sebenarnya sudah selesai, manajemen itu cukup itu. Nah, bagaimana menjalankannya? Apakah menggunakan cost betul, ataukah menggunakan kuat? Terserah. Bebas-bebas saja. Definisi ini juga bisa berubah sesuai dengan mazhab yang kita ambil. Kalau mazhab kita berbeda, otomatis definisi kita juga akan berbeda. Bu, boleh kita mendefinisikan tidak sesuai dengan yang Bu Yuri definisikan, boleh saja. Kalau kalian punya ahli gitu ya, kepercayaan gitu ya, kalian percaya dengan aliran atau mazhab yang dipakai oleh ahli lain, tidak ada masalah. Semuanya benar, ya. Selama konteksnya masih dalam konteks manajemen. Nah, fungsi manajemen, apakah saya akan menjelaskan ini? Nah, kira-kira ini kan sudah kalian dapat tuh ya, di Popo, di selanjutnya, maka saya tidak akan menjelaskan ini. Lanjut ke definisi kompensasi.
tadi kalian sudah menjelaskan definisi kompensasi sudah sangat aktif ya, karena kalian juga sudah dapat mata kuliah, sudah dapat materi dari Bu Ayu terlebih dahulu. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan kompensasi dengan sangat baik. Imbalan dari karyawan, yang diterima karyawan, tanda kerja dari organisasi yang merupakan kata-kata tadi apa? Hak karyawan yang merupakan kewajiban organisasi, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, bicara kompensasi tadi kita sempat singgung. Kompensasi ada yang sifatnya finansial, ada yang non finansial. Kalau kita bicara finansial teman-teman, jelas dia akan berupa upah atau gaji, ya, finansial, gaji, uang, gitu kan ya. Tapi kalau non finansial itu macam-macam, penghargaan jasa, fasilitas, gitu ya, tunjangan, kalian tadi bilangnya ya. Misalnya, apalagi yang non finansial itu, Rex? JKK. Berupa apa saja yang non finansial ini? Non finansial kompensasi. Karunia Putri ada, masih ada orangnya. Izin menjawab. Oh ya, Seperti tunjangan, Bu. tunjangan seperti apa? Kayak tunjangan beras, tunjangan keluarga, seperti itu. Ayo. Tunjangan kesehatan juga bisa. Oke, mari kita bedah satu persatu, Aisyah ya. Bisa. Kalau Bu Yuni bilangnya, kita bahasnya tentang tunjangan nih, tunjangan sifatnya misalnya asuransi kesehatan berupa BPJS, oke. Ya, non finansial. Tapi kalau kita bicara tunjangan beras dan itu berupa uang, berupakan uang yang ditambahkan ke dalam gaji kita, apakah masih bisa kita bicara itu non finansial? Ayo, apakah masih bisa bilang itu non finansial? Tunjangan apakah yang non finansial sekarang? Silakan Risma. Baik, Ibu izin menjawab dari yang jelasin sama Bu Ayu kemarin. Tunjangan non finansial itu seperti, kalau nggak salah itu seperti ujian, terus nyaman bertugas kayak gitu, terus prestasi istimewa gitu. Prestasi istimewa, pujian, reward, ya, reward berupa pujian itu masuk non finansial. Ya, pokoknya ukurannya apa? Segala sesuatu yang diterima, imbalan atau reward yang diterima pegawai tapi bukan berupa uang atau tidak berupakan uang ya, itu maka non finansial. Ya, misalnya kalau di perusahaan, kalau kita ya misalnya kalau kita bicaranya karena kita bicara penggajian di sektor publik gitu ya, maka apa sih bentuknya non finansial ini? Misalnya bisa juga kita ya, penghargaan, misalnya penghargaan karyawan terbaik ya, atau misalnya kita lembur itu finansial, maka lembur itu finansial gitu. Penghargaan 10 tahun Satya Lencana 10 tahun, Satya Lencana 20 tahun, Satya Lencana untuk 30 tahun. Itu semacam piagam penghargaan kita. Bu, apakah itu bisa diuangkan? Tidak. Tapi itu bisa masuk ke dalam profil kita. Penghargaan berkarir. Kita cuma 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun gitu ya. Itu masuknya ke profil kita sebagai pegawai. Itu masuk. Atau misalnya kalau pegawai swasta, biasanya mereka bekerja didasarkan misalnya
target ya. Oke, ketika kita kerja misalnya sebulan ini gitu ya, bagi siapa gitu kan, ya, ini peraturan perusahaan, bagi siapa yang bisa menyelesaikan target 100 produk misalnya ya, atau menghasilkan misalnya ini biasanya kayak perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan yang UMKM gitu ya, penjualan produk gitu kan ya, berapa polis yang berhasil dijual atau diteken kontrak gitu, misalnya ada 100 polis dalam sebulan gitu ya, ada 50 polis dalam sebulan, maka orang ini siapa yang menghasilkan target-target tertentu akan mendapatkan reward berupa tiket wisata. Ada yang tiket wisata ke Korea misalnya, ya kan, tiket wisata ke Singapura misalnya. Kalau mereka targetnya dan mampu ini 20 polis nih, oh dapat liburan nih ke mana namanya, ke Singapura, oh lolos nih 15 polis, kemana liburannya, ke Bali. Kalau liburannya cuma 10 dapat lolos nih 10 polis dalam sebulan misalnya, dapatnya apa gitu ya. Oh kata temenmu, wisata bu, ke Batu, sekarang mula. Ada lagi tiket menginap, staycation misalnya ya, atau wisata mana hobi, atau kemana lah gitu ya. Nah ini ada tiket-tiket atau kupon-kupon wisata ini yang tidak diuangkan inilah ya, yang tidak berupa uang inilah yang kita sebut non finansial. Atau kalau misalnya fasilitas seperti kalian dapat mobil dinas, rumah dinas, ini adalah fasilitas non finansial yang diperoleh oleh pegawai-pegawai atau karyawan dengan karakteristik atau dengan syarat-syarat tertentu, baik karena jabatan ataupun karena kinerja. Itu ya. Nah, tujuan, ini yang ada kompensasi ya. Apa sih sebenarnya kompensasi ini? Di sini ada kalimatnya, kompensasi ini dapat meningkatkan atau bahkan menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja ataupun motivasi kerja. Oleh karena itu, kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur secara benar dan adil, teman-teman. Kompensasi itu tidak melulu atau tidak selalu dapat meningkatkan prestasi kerja. Dapat selalu meningkatkan prestasi kerja. Kalau dia kompensasinya tidak sesuai gitu ya, dia juga akan bisa menurunkan semangat kerja. Oh, ternyata saya kerja banting tulang, gitu kan, banting tulang. Saya kerja mati-matian, ternyata kompensasinya gini-gini amat ya, gitu ya. Oh gini-gini, akhirnya orang tidak semangat kerja, orang merasa diperlakukan tidak adil. Dia yang kerjanya gitu aja kok bisa dapat gini-gini gitu ya. Saya yang kerja gini kok gini amat gitu ya. Itu bisa jadi kompensasi ini menurunkan prestasi kerja seseorang, kepuasan kerja seseorang. Jika kompensasi diberikan tanpa memperhitungkan keadilan. Ya, tidak perlu makanya hati penuaan penggalawan gaji atau betul penggajian benar-benar harus melihat kompensasi ini diberikan kepada para pegawai apakah sudah menerapkan standar keadilan. Ya. Orang-orang mah caranya yang kayak gini ya. Kemudian nah, tujuan pemberian kompensasi kalian juga sudah dapat ilmunya dari Bu Ayu, saya tidak akan membahas ini. Nah, saya akan langsung masuk ke faktor ini. Faktor yang mempengaruhi perumusan penetapan kompensasi. Ada 6 faktor penting ya dalam perumusan kompensasi. Yang pertama, kebenaran dan keadilan. Maksudnya apa? Pemberian kompensasi ini diberikan kepada masing-masing karyawan ya dengan standar untuk apa ya? Ada standar tertentu gitu ya, baik kemampuan, kecakapan, pendidikan, dan jasa yang apa istilahnya yang dilakukan karyawan gitu ya terhadap organisasi tersebut. Nah, misalnya teman-teman, kalian kemarin kan sudah download tuh tabel gaji gitu ya. Nah, kalian bisa lihat tuh, kira-kira adakah gitu kan, atau samakah, apakah beda atau sama perolehan gaji bagi mereka yang
masuk gitu ya, masuk kerja dengan ijazah yang berbeda-beda, Itu misalnya kemarin beli ijazah tasnya. SMA atau sederajat, Bisa tak pakai? kemudian ijazahnya D3, Coba ya. S1, S2, S3, kira-kira berbeda atau tidak? Enggak Kalau tahu. pada Itu harganya standarnya 40. institusi Kok 48 loh? atau pegawai sipil atau ASN gitu. Misalnya, kalau SD kemarin di tabel gaji kalian masuknya ke golongan berapa, Rek? Kalau SMA atau sederajat, Ada camnya. masuknya ke golongan berapa untuk penggajian yang sudah kalian catat kemarin? Ayo. Masih ingat tidak? Izin menjawab, Ibu. Iya, Cipora, silakan. Kalau untuk SMA itu masuk golongan 2A. Oke, SMA 2A. Kalau D3? D3 masuk golongan berapa, Cipora? Ingat nggak? Have a baby by me, baby, be a millionaire. Ayo, Rek. Teman-teman, 2C, Bu. 2C, benar. Makasih Aisyah, apa sebut Alia. Kemudian, kalau SMA, S1, 3 S1 itu 2. 3A, Bu. 3A, Ibu. Yap, S3A, S2. Oh, S1 tuh. Kita lihat di atas 30. Ayo, kalau S2? 3B. Brown is my favorite color. Kalau S3? May I ask why? Tapi model 3C. tapi kayak ini. 3C. Betul sekali. Ingat-ingat ya, SD itu SD. Kalau SD SMP masuknya golongan 1. Ya, kalau SMA itu sudah masuk ke golongan 2A lebih tepatnya. D3 itu masuknya Brown. golongan 2C. Kemudian kalau S1 itu 3A, S2 3B, S3 3C. Nah, kalau golongan 1 ada berapa golongan di sana? Ada berapa level di golongan 1? Ayo, tidak gajimu. Golongan 1 ada berapa level?